Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah Alhamdulillahirobbilalamin karena Allah masih memberikan kebaikan dan kesehatan, begitu juga kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki dan melakukan tangan dan masing-masing menuju Allah SWT. Selain itu, saudara dan sahabat berdoa yang sama Rasulullah SAW yang dikatakan sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati yang saya muliakan para penduduknya, saya Abdul Jabir, alhamdulillah kesuburan beliau masih merupakan kita beliau bersilaturahmi. Mari sama-sama kita doakan semoga para penduduknya sehat selalu serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati secara khusus para yang tidak bisa berikan satu persatu salam yang kepada kami yang kami hormati para ustaz, para pengajar, penjelasan, penjelasan baik, para masyarakat, para adat, para agama yang kita berikan satu persatu yang salam tidak kepada kami yang kami muliakan dan kami banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, yang ada para yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada yang kita di sini menjalankan Allah sebagai ibadah nantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebelum kita masuk ke kajian ini ada kata wasiat dari Al-Qur'an yang langsung disampaikan oleh para pendahulu kita. Saya akan sampaikan bahwa kita daripada para pendahulu kita tujuan kita sudah diberikan oleh guru kita, lebih diberikan lagi kepada ulama-ulama kita, terus kepada para pendahulu kita yang berada di tengah-tengah kita saat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendahulu kita yang berada di tengah-tengah kita saat ini, yaitu Syekh Abdullah Jabir. Beliau merupakan adik kandung dari para almarhum Syekh Abdullah Jabir. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu, almarhum Syekh Abdullah Jabir mempunyai cita-cita yang sangat mulia bagi Indonesia yang dilaksanakan, mewujudkan satu juta tempat Al-Quran kita generasi Quran. Itu juga yang dilakukan oleh beliau, yaitu dalam rangka mendakwakan Al-Quran, mengalqurankan masyarakat dan memasyarakatkan Al-Quran. Adapun tujuan sebagai dakwah kita pada malam yang berbahagia ini, kami akan bersama para pendahulu kita dan juga dari kami yang selalu teman-teman ini ingin membangun kebersamaan di antara kita dan juga mudah-mudahan dengan acara seperti ini berkembang dan semakin kita selalu membangun kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan selanjutnya Bapak Ibu seperti yang maksud yang ada di antara yang ada di belakang ini pada saat ini, tentunya kami masih proses berdoa Alhamdulillah yaitu dalam rangka memberikan satu juta Al-Quran kita generasi Quran. Alhamdulillah kita mempunyai program yang sangat mulia, yaitu program Rakas dan Keras yang kita peruntukkan untuk para generasi Quran. Alhamdulillah program ini sudah kita lakukan lebih kurang 1 tahun dan kita sudah ada 20 program yang sudah kita lakukan tentunya untuk di Provinsi Riau dan Bali. Ini juga yang kita lakukan di Provinsi Sumatera Utara. Tentunya mudah-mudahan nantinya adik-adik kita yang di sini, adik-adik kita yang menghafal baca Al-Quran dapat kita berkunjung insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat acara seperti ini kita akan bersilaturahmi, kami juga beserta membuka dan kami untuk sama-sama kita berjuang dari kata terdepan yang siap dan support dan kita menjadi para penghafal Al-Quran. Nanti ada kita yang akan menjalani kalau berjalan yang mengatakan yang mempunyai ideologi silakan disingkat apa proyeknya, minta proyek yang menggunakan yang diberikan menjadi sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita juga
Baik, Bapak Ibu kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membutuhkan perkara, masuk saja kita masuk ke ini kata-kata tausiah ataupun secara rohani yang langsung disampaikan oleh para pendahulu kita kepada para pendahulu kita, saya berikan saja waktu dan doa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Ya Allah, saya juga memuji Allah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ini gimana kalau sudah sehat? Ya, kalau sudah sehat. Jadi saya suruh ngomong-ngomong Bapak sesuatu yang tidak tahu tentang saya. Mungkin mengenai
ini jelas. Baik. Jadi kalau yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang keluar dan berusaha untuk mengumpulkan harta, sebenarnya saya keluar dan berusaha dan mengumpulkan harta ini semua dia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya saja sebab. Ini hanya saja sebab. Seperti yang dikatakan oleh ulama, ada ulama yang tidak mungkin manusia kabur dari tidak bisa kita kabur. Yang pertama mati, kematian, tidak ada yang kabur. Yang kedua rezeki, rezeki kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kabur. Kalau kita tahu mana alamat rezeki, kadang-kadang rezeki sudah tahu mana alamatnya. Salah satu cerita, ada satu guru saya di Malang. Kata dia, saya orang besar. Dan saya orang yang ini ngomong. Saya mau dari kota Riyadh sampai kota Makkah. Alhamdulillah sudah ketemu orang dan kita berjanji sampai kita bayar 300 riyal. 300 riyal sekitar 2.000. Kita 2 juta atau 1 juta apa-apa. Jadi kan 2 juta. Sudah janji dari Riyadh sampai kita bayar 300. Sudah 10 juta. Dan kita nomor jalanannya orang yang jadi surhat sama saya. Saya boleh ada orang berbagi. Jadi subhanallah, guru saya ini merasa sayang sekali. Ya udah kita sampai, dia kita sampai saya kasih 500. Dia benar. Saya kasih 500. Jadi dia sudah dikatakan. Subhanallah. Dan kita adalah orang yang diri orang itu memulihkan diri. Memulihkan diri. Dan mengeluarkan uang itu bangunan, buruan, anda sudah jadi. Selesai kemudian. Jadi ini apa? Ketika sampai, guru ini mengeluarkan uang ini. Keluarkan uang. Ini mengeluarkan berapa? 500. Dan ini artinya saya mau kasih 500. Walaupun berjanji itu tadi 300. Masih keluar 500 tersebut. Orang ini terlihat harus ngomong saya tidak ada kembali. Kalau kasih 500, saya tidak bisa kembali 200. Dan dia tidak ada. Orang saya tidak ada kembali. Kalau betul, saya tidak kasih 500. Tapi ini tidak. Keluar dari ini. Baru inilah. Dan dia mengizinkan diri. Mengizinkan diri. Dan ternyata ada kembali. Kalau ngomong. Langsung boleh diketahui. Kenapa ketahui? Karena subhanallah 200 tersebut yang diambil itu sudah diberi sama Allah Subhanahu wa taala dan dalam halal. Hadiah 200 kita berbuat. Dan karena orang ini berkata kepada Allah saya tidak ada kembali mohon. Jadi kita berdua sudah berada di sana. 200 ini tetap akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diberi komitmen. Jadi orang yang kira-kira sampai berapa bisa menghubungi atau bisa mengingatkan orang yang lain dan juga sampai orang berbeda. Ini sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada diri di dalam yang tahu. Itu tetap akan dalam. Jadi bisa dalam jalan benar. Bagaimana kita dapat jadi supaya akan dalam. Kalau kita bisa berhidup dalam menjadikan
dibuktikan masuk ke kita kita atau juga kalau kita mempunyai kita saya memberikan saya dapat punya rumah kita akan kita akan disebut Kalau saya
Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim sebagai ummah. Apa maksudnya? Nabi Ibrahim ibadahnya seperti ibadah satu ummah. Ibadah Nabi Ibrahim satu orang, ibadahnya seperti ibadah ummah. Dan juga ada ulama di tafsir yang saya iman Nabi Ibrahim seperti iman satu umat. Jadi ada dua arti. Iman Nabi Ibrahim seperti iman satu umat, atau ibadah Nabi Ibrahim seperti ibadah satu umat. Ma'al dari Hanifan walam yakun minal musyrikin. Allah menciptakan Nabi Ibrahim orang yang tauhid, Hanifan artinya orang yang jauh dari syirik, dan pasti dan kuat tauhidnya kuat. Wa ma kana minal musyrikin, bukanlah orang-orang ahli syirik. Dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyembunyikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa jadi sebagai umat jauh dari syirik? Kenapa? Ayat Syairan binan Nabi karena Nabi Ibrahim hamba yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Itulah Nabi Ibrahim termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang seperti umat. Dan dengan Nabi istabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Dalam syukur tersebut Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Ibrahim sebagai ayat teladan Rasul. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam syukur tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk Nabi Ibrahim untuk jalur yang lurus. Yang sering kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzakira li annabi istabahu wa hadahu ila siratal mustaqim." Allah menunjukkan Nabi Ibrahim untuk jalur yang lurus. Jadi saya tidak Allahumma ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tidak bersyukur kepada dan lihat surat Al-Fatihah. Kapan kita tidak ihdinas siratal mustaqim di dalam surat Al-Fatihah? Betul atau tidak? Ayat yang pertama apa? Ini ada kita. Apakah Bismillah termasuk ayat atau tidak? Dari sebelumnya kita lanjut. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kami petunjuk untuk jalur yang lurus. Kenapa? Karena saya tadi mulai dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi kita tidak kata masalah kita apakah ada termasuk ayat atau tidak. Apakah ada termasuk ayat atau tidak? Kita terlalu kalau mau pakai bagaimana boleh, kalau kita juga boleh. Jadi jawabannya yang pertama Allah akan ingat sama ini yang pertama. Yang kedua kita orang-orang yang mengikut perintah Allah. Yang kedua. Yang ketiga dan dengan mengingat diri oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang pertama ini. Yang keempat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita petunjuk untuk jalur yang lurus. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala wa la in kafartum la azidannakum wa la in kafartum la azidannakum. Dan kalau bersyukur Allah Subhanahu wa taala akan menambah. Apa itu? Alhamdulillah saya ahli iman. Kalau saya merasa, saya hebat ahli iman, lama-lama Anda akan meninggalkan. Dari kalau saya salah dan saya merasa alhamdulillah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala saya ahli salat, Allah akan menatap dan mengingat ahli salat. Istiqamah salat. Apalagi kalau saya merasa syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya orang yang jaga lima waktu. Jadilah lama-lama salat kita akan dicatat. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman
diberikan begini, dia kata, "Maka fa'alillahu ya'lamu in kafaru." Ada yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita percaya dan kita jujur. Semua kita punya dosa. Kita semuanya orang berdosa. Maka mungkin ada dosa yang masih sampai sekarang kita lagi ragu-ragu. Apakah saya ini bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti pernah ada dosa. Jadi ada yang kita percaya. Dan dosa ini mengatakan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ma yaf'alillahu bi'adabikum." Azab yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dilihat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau apa? Kalau kalian bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihatkan. Bila hamba-hamba Allah ahli surga, ketika mereka masuk surga, mereka ucapkan Alhamdulillah. Karena mereka sudah tahu, saya lastu min al-dunya. Saya bukan dari surga, banyak kesalahan saya, banyak dosa saya. Jadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka masuk surga dan mengucapkan Alhamdulillah. Satu masalah terakhir saya tutup lagi. Apakah boleh kita konsumsi makanan ini sama manusia atau tidak? Boleh kita konsumsi makanan sama manusia atau tidak? Ini satu masalah. Boleh dan tidak. Boleh dan tidak boleh. Apa yang boleh? Boleh saya konsumsi makanan ini dan saya meyakini manusia ini sebagai sahabat. Ini boleh. Saya menerima kata manusia yang masih untuk mensiapkan gambar ini. Sebagai sahabat. Dan disebut dan biasa dari sini karena yang Allah Subhanahu. Itulah itu. Jadi kalau saya percaya, saya tidak ada jabatan atau kekuatan dalam diri kecuali karena berpikir masih. Maka ini tidak boleh haram. Jadi boleh kita berpikirkan sama manusia, tapi kemudian ini sudah menjadi dari Allah, kemudian dari Allah. Ya sudah. Kalau bahaya, saya tidak mau menerima kasih sama manusia. Itu sama Allah saja. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Orang yang tidak berterima kasih sama manusia, maka orang ini tidak mungkin berterima kasih sama Allah. Jadi harus kita berterima kasih sama manusia, dan ini harus kita percaya yang itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya berterima kasih kepada atau mungkin cara mendidik oleh orang Arab. Asyukuru lillahi thumma qulan. Asyukuru lillahi thumma qulan. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini dan jadi asyukuru lillah berpikir kepada Allah lalu qulan. Inilah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah termasuk para pasal yang dia tertinggi di dalam satu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu kita berusaha menerima ibadah yang buruk dalam keadaan apapun kita mengucapkan dan alhamdulillah. Tunggu saya dulu. Saya bertanya video atau tidak bertanya. Insya Allah kalau akan jawab bertanya.
Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibuktikan dalam 3 yang paling utama. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dalam 3. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Dengan hati, dengan perkataan dan dengan perbuatan. Dengan hati dan perbuatan dan tindakan. Dengan hati dan tindakan dan perbuatan. Apa tadi? Hati bukan hanya mengingatnya, tapi hati itu hati. Jawab apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Baik, pertanyaan yang kedua. Apa arti syukur dalam hati? Apa maksudnya syukur dalam hati? Jangan kalah sama kita. Apa maksudnya syukur dalam hati? Apa maksudnya? Apa maksudnya syukur dalam hati? Bersyukur dalam hati tidak meyakini dan memperhatikan semua yang itu dari Allah. Syukur dalam lisan, syukur dalam lisan apa ini? Ini yang paling banyak. Syukur dalam lisan ada 2 cara. Ini yang paling banyak. Syukur dalam lisan. Syukur dalam lisan. Ada? Dalam mengucapkan alhamdulillah, dalam mengucapkan alhamdulillah. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam yang kedua, mengembalikan nikmat ini nikmati kepada dari mana dapat ini? Alhamdulillah dari Allah Subhanahu. Kalau saya ini di sini, kalau saya ini lebih sebenarnya dari Allah Subhanahu. Kalau kita sebut ayatnya, kita sebut Tuhan. Wa Allah bi'anati Rahman bin Allah bi'anati Rahman berhati berkata ucapkanlah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, berterima kasih dalam perbuatan. Berterima kasih dalam perbuatan apa artinya? Berterima kasih dalam perbuatan apa maksudnya? Setengah hadiah. Perbuatan boleh kita mengatakan ibadah kita dalam rasa syukur. Kita melaksanakan ibadah dalam rasa syukur. Ini yang pertama. Atau yang kedua,
Jadi sekarang sudah keluar 2002. Nilai minimum 2002. Jadi satu penelitian terakhir. Jadi hasil yang benar. Kebetulan manfaat atau nikmat atau faidah dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dari syukurnya. Saya dari kasih anda manfaat, anda faidah. Siapa yang kita mulai tiga. Dan Allah kalau disuruh tiga, kalau suruh tiga kata kalau bahasanya 50. Kalau suruh tiga 50. Kalau suruh enam semuanya 100. Kalau kita bersyukur Allah menambah. Wala yadakun ta'alikanahum. Ini satu. Bisa. Saya baca ayatnya dan silakan berwaspada. Ayat yang pertama, wala yadakun ta'alikanahum. Manfaatnya kalau kita bersyukur Allah akan menambah. Ini yang pertama. Ayat yang kedua, fadkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Kalau saya bersyukur apa artinya? Saya jawab. Bersyukuri artinya bersyukurlah kepada Tuhan. Ini saya bersyukur kepada Allah. Saya termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Baik, ini masih dulu.
Kalau kita bersyukur dari Allah, bersyukur dari Allah, memberikan alhamdulillah, kan kita bersyukur dari saat yang pertama Allah akan sama dia. Yang kedua kita ikut perintah Allah. Yang ketiga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita sebagai hamba-hamba yang sendiri. Yang keempat Allah Subhanahu Wa Taala kita bertunjuk jalur yang lurus. Yang kelima Allah menjauhkan kita dari azab dunia. Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari azab. Itu dari dunia.
Mohon Bapak Ibu yang berada di dalam Allah Subhanahu wa taala yang kita perhatikan. Bapak Ibu yang berada di dalam Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada waktu kita akan memberikan salah satu buku yang nanti kita akan dalam proses belajar yang melalui rahasia keberkahan. Mudah-mudahan dari buku ini kita bisa mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah SAW. Buku ini akan diserahkan kepada yang ada yang mendapatkan sekalian siap bersama kami dan perjuangan yang sangat tinggi itu dalam paparan karena sedang keras yang kita perlukan lupakan yang akan kita. Ketika kita juga oleh yang mengatakan yang kesempatan untuk mendapatkan buku ini, harapan kami telah membaca di berada di tiap laman setelah itu dilakukan dan disimpan dan diberikan pada masyarakat orang-orang yang dicintai, orang-orang yang tidak sayang supaya kita mendapatkan pahala yang sama, terkhusus kepada orang-orang yang tidak. Bagi orang yang memiliki peserta, maka bagi yang diberikan secara ucapan terima kasih. Seperti yang pada pasal sebelumnya, ketika kita melakukan dua kesempatan waktu, kita sangat memberikan kesempatan kepada 5 jamaah terperiksa dan setiap kita setuju membaca tentang Allah Subhanahu wa taala untuk perkara-perkara sedekah keras